Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 3 akan menyajikan hasil pembahasan kami pada hari ini yang berjudul yaitu penulisan pesan-pesan bisnis. Baiklah, kami mungkin akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Mas Yodi dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6 Lokal B. Saya Mulyani. Saya Limakam. Saya Suryani. Dan saya Melia. Saya Rizalda. Baiklah, itu dari teman-teman atau kelompok dari kami. Semoga video kami kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Yaitu pemahaman proses komposisi, di mana kita ketahui dalam sebuah organisasi bisnis berbagai kegiatan organisasi terjadi setiap hari, baik lisan maupun tulisan, mulai dari kegiatan komunikasi yang sangat sederhana sampai pada kegiatan komunikasi yang rumit dan kompleks. Misalnya membuat memo, revisi draft surat, mengetik email, membuat laporan, menyiapkan surat tanggapan atas keluhan pelanggan, membuat surat perjanjian dan lain-lainnya. Semua kegiatan komunikasi itu saling bersaing untuk memperoleh perhatian penerima. Oleh karena itu, pesan bisnis diupayakan selalu lebih menarik dibandingkan yang lain atau lebih baik dibandingkan pada sebelumnya. Dalam menyusun pesan bisnis ini kita ketahui juga kita menyusun pesan bisnis itu yang bisa menarik perhatian semua orang, mudah dibaca dan mudah dipahami, memerlukan kuantitas. Namun demikian, tujuan pesan bisnis bukanlah agar penerima terpesona akan pengetahuan dan kuantitas pengirim. Pesan bisnis dibuat hendaknya tetap harus pada penerima dan memiliki tujuan yang jelas. Agar pesan bisnis efektif, diperlukan pemahaman terhadap proses penyusunan pesan bisnis. Proses penyusunan pesan bisnis bersifat fleksibel, tidak ada penyusunan pesan bisnis yang terbaik. Namun demikian, sejumlah langkah umum dalam penyusunan pesan bisnis yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kami tentang pemahaman proses komposisi, di mana terdapat poin yang kedua, kita bisa menjelaskan tentang pengorganisasian pesan, di mana organisasi dan komposisi ini erat kaitannya dengan penyusunan atau pengaturan kata, kalimat, paragraf. Jadi oleh sebab itu perlu diperhatikan bagaimana kita itu menggunakan kata-kata atau kalimat yang baik dan paragraf yang sederhana dan mudah untuk dipahami, dimengerti, dan akan tentunya mudah untuk dilaksanakan oleh si penerima pesan, serta memilih ilustrasi yang akan digunakan untuk mendukung ide gagasan. Tahapan ini juga meliputi dua kegiatan, yaitu mengorganisasikan pesan dan memformulasikan pesan. Untuk yang kedua, di mana kita itu ada tahapan yakni revisi pesan, di mana setelah ide itu kita tuangkan di dalam kata-kata yang sudah kita susun serapi atau sedemikian rupa bagusnya, dengan pemilihan kata-kata kalimat yang baik. Kalau ternyata itu belum sesuai, tentu kita perlu melakukan pengecekan atau sekaligus kita revisi atau perbaikan-perbaikan seperlunya, sehingga apa yang telah kita rencanakan sebelumnya itu dapat dicapai seefektif mungkin. Kemudian pada tahap revisi pesan ini antara lain kita itu menyunting pesan, kemudian menulis ulang, memproduksi pesan dan mencetak pesan. Baiklah, saya akan menjelaskan di sini penentuan tujuan. Pesan-pesan bisnis dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan.
Pesan-pesan yang disampaikan kepada pihak lain hendaknya mampu menjaga dan meningkatkan citra perusahaan untuk dapat menciptakan goodwill. Setiap pesan bisnis hendaknya memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur, dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Di sini mengapa tujuan harus jelas? Dengan tujuan jelas maka akan membantu pengambilan beberapa keputusan, di antara sebagai berikut. Yang poin A, keputusan untuk meneruskan pesan. Sebelum menyampaikan suatu pesan, tanyakan pada diri sendiri, apakah pesan yang akan disampaikan benar-benar diperlukan atau tidak. Yang poin B, keputusan untuk menanggapi audiens untuk memutuskan cara terbaik mengapa audiens komunikator perlu mempertimbangkan motif-motif mereka, mengapa mereka memperhatikan pesan yang disampaikan, apakah mereka mengharapkan keuntungan, apakah mereka sesuai dengan harapan komunikator. Tanpa mengetahui motif audiensnya, komunikator tidak dapat menanggapi mereka dengan baik. Yang poin C, keputusan untuk memutuskan isi. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu memusatkan isi pesan. Komunikator seharusnya hanya memasukkan informasi yang penting, yang relevan dengan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Informasinya tidak relevan harus disingkirkan jauh-jauh. Yang poin D, keputusan untuk menetapkan saluran atau media. Penentuan saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan suatu pesan sangat tergantung pada tujuan yang sangat dikehendaki. Saluran komunikasi yang akan digunakan dapat berupa lisan atau tulisan. Terima kasih. Tujuan komunikasi bisnis. Ada 3 tujuan umum dalam komunikasi bisnis, yaitu yang pertama, memberikan informasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis ini adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, seorang pemimpin suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditetapkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang lain. Nah, yang kedua, membujuk atau persuasi. Tujuan komunikasi bisnis ini adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dan yang didapatkan bisa dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan negosiasi antar seseorang dengan orang lain dalam suatu bisnisnya. Nah, yang ketiga, melakukan kerjasama atau kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis ini adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama antar bisnis seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnisnya, baik dengan perusahaan domestik maupun dengan perusahaan asing. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu analisis audiens. Setelah tujuan bisa ditetapkan dengan baik, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis audiens. Sasaran atau target utama dari setiap komunikasi adalah penerima atau audiens. Audiens dalam studi komunikasi bisa individu atau juga organisasi. Audiens biasanya memiliki pemahaman yang berbeda-beda atas pesan yang mereka terima. Di sini terdapat beberapa langkah untuk memahami audiens, yaitu yang pertama, cara mengembangkan profil audiens. Analisis audiens yang sudah dikenal biasanya relatif lebih mudah dilakukan tanpa melalui penelitian yang rumit. Demikian juga reaksi atas pesan yang dikirim kepada orang yang sudah dikenal
umumnya bisa diperkirakan. Contohnya misal audien yang sudah dikenal atau misalkan adalah atasan, rekan kerja yang sudah lama bekerja sama, atau pelanggan lama atau pemasok lama dan sebagainya. Apabila audiens belum dikenal, maka petunjuk berikutnya bisa dipergunakan untuk membantu melakukan analisis. Jadi di sini ada beberapa petunjuk yang dapat dilakukan untuk mengenal audiens tersebut. Yang pertama yaitu ada analyze atau siapa pihak penerima pesan. Yang berikutnya ada understand, bagaimana pengetahuan penerima mengenai subjek. Yang ketiga ada demographics, berapa umur, jenis kelamin atau pendidikan pertama audiens. Yang keempat ada interest, yaitu apa yang menarik perhatian audiens. Yang kelima ada environment, apakah penerima bersahabat atau bermusuhan. Yang berikutnya ada needs, informasi apa yang diperlukan oleh audiens. Yang berikutnya ada customize, bagaimana penyesuaian pesan yang diperlukan. Yang terakhir ada expectation, yaitu apa yang diharapkan penerima. Berikutnya ada mengenali penerima primer. Apabila penerima terdiri dari beberapa orang, perlu dikenali orang-orang terpenting yang berpengaruh atau bertindak sebagai pengambil keputusan. Biasanya orang yang berkedudukan tinggi bertindak sebagai pengambil keputusan. Namun ada kalanya kadang orang-orang yang berkedudukan rendah yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut. Jadi tidak selamanya orang yang berkedudukan tinggi yang berpengaruh. Bisa saja orang yang berkedudukan rendah malah yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Berikutnya ada menetapkan jumlah dan komposisi audiens. Jumlah penerima juga mempengaruhi pesan bisnis. Menulis pesan bisnis yang ditujukan hanya kepada orang akan berbeda dengan pesan yang ditujukan kepada banyak orang. Gaya penulisan, format, dan bahasa pesan bisnis yang ditujukan kepada orang, gaya penulisannya itu lebih formal kalau ditujukan kepada orang banyak dibanding hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu atau orang-orang yang sudah dikenal dengan sejak lama gitu. Yang berikutnya adalah mengukur tingkat pemahaman audiens. Apabila audiens memiliki latar belakang yang sama dengan pengirim, maka pada umumnya mereka dianggap memiliki pemahaman yang relatif sama terhadap sesuatu pesan. Dalam keadaan demikian, pengirim tidak perlu melakukan usaha-usaha tertentu untuk memberikan pemahaman kepada penerima. Namun apabila penerima memiliki latar belakang yang berbeda, misalkan penerima dengan pengirim itu memiliki latar belakang yang berbeda, maka pengirim harus siap untuk memberikan penjelasan tanpa rasa bosan agar tidak terjadi kekeliruan interpretasi. Berikutnya, yang kelima ada memperkirakan reaksi penerima. Di sini cara mengorganisasikan pesan sangat tergantung pada reaksi yang diperkirakan akan dilakukan oleh penerima. Untuk menghindari kritik dan perdebatan, pesan bisnis sebaiknya dilengkapi dengan argumentasi yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan penjelasan yang memadai. Kelima, memperkirakan reaksi penerima. Cara mengorganisasikan pesan sangat tergantung pada reaksi yang diperkirakan akan dilakukan oleh penerima. Untuk menghindari kritik dan perdebatan, pesan bisnis sebaiknya dilengkapi dengan argumentasi yang dilindungi dengan bukti-bukti yang cukup dan penjelasan yang memadai, serta diakhiri dengan simpulan dan rekomendasi. Yang keenam, memenuhi kebutuhan informasi audiens. Pesan yang baik akan mampu memenuhi semua pertanyaan penerima. Memenuhi kebutuhan informasi penerima merupakan salah satu kunci sukses pesan bisnis. Ada 5 pedoman yang perlu diperhatikan. Yang pertama, temukan apa yang ingin diketahui audiens. Tidak semua audiens pandai mengungkapkan apa yang ingin diketahuinya. Yang kedua, antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan. Tambahan yang relevan perlu diberikan untuk mengantisipasi kebutuhan informasi yang tidak disadari oleh audiens. Hal ini akan menimbulkan kesan baik karena audiens memperoleh informasi yang lebih luas dari harapannya. Yang C, berikan semua informasi yang diperlukan oleh audiens.
Ujilah kelengkapan pesan yang dikirim dengan berpedoman pada 5W tambah 1H. Yang keempat, pastikan bahwa informasi yang diberikan akurat. Dalam bisnis, ketetapan informasi harus dipastikan terlebih dahulu sebelum membuat komitmen tertulis. Kaji ulang tanggal, jadwal, asumsi, perhitungan matematika atau keuangan untuk memastikan keabsahannya. Yang tekankan gagasan yang paling menarik bagi audiens. Di antara beberapa gagasan yang disampaikan, lakukan penekanan pada gagasan yang paling menarik perhatian audiens. Yang ketujuh, cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Salah satu tujuan dari motivasi audiens adalah untuk mengubah perilaku para audiens, tetapi pemberian motivasi ini terkadang tidak sesuai dengan harapan kita atau ada hambatan-hambatan. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan audiens untuk tidak mengubah sesuatu yang ada dengan hal yang lebih baru. Sekarang gimana bro? Iya. Kan sementara jahe banyak yang panen kan, tapi tidak tahu menjual kayak gitu kan? Iya. Saya punya ide gimana kalau kita mencari perusahaan untuk mengelola jahe kita ini. Wah, ide bagus tuh. Assalamualaikum bro. Alhamdulillah sehat bro. Gimana nih bisnis kita? Kabarnya kemarin panen banyak nih. Ya ini ada kendala sedikit bro. Kan di sini kan panen yang pada hari ini tuh cukup banyak ya gitu kan jahe, tapi tidak tahu mau jual tidak tahu pembeli itu siapa yang mau kita mau jual ke pembeli itu tidak tahu. Tapi sementara panennya banyak gitu. Seperti itu. Jadi Iya. di sini Gani sebagai petani ya. Jadi itu masalahnya. Iya. Jadi kan kita di teman dekat ya. Teman dekat ini saya kebetulan ada kenalan gitu. Kebetulan dia ini perempuan. Dia ini punya usaha gitu ya. Punya PT, kebetulan PT-nya itu memproduksi dengan bahan itu jahe. Jadi kebetulan kalau misalkan di sini tadi kan kendalanya teman-teman ini punya jahe melimpah, Iya. tapi tidak tahu kemana gitu penjualannya, tentu harganya relatif murah gitu ya. Iya. Kalau gitu nanti saya hubungi teman saya dulu nanti bagaimana kita mengkondisikan ini supaya semoga mereka mau menerima hasil panen kita. Ya semoga hubungi aja secepatnya. Jadi kira-kira kapan untuk bisa memberi kepastian kalau teman dari Oke, kalau bisa secepatnya. Hey bro, apa kabar? Alhamdulillah bro. Gini, kemarin kan untuk melanjutkan kemarin saya lupa ngomong. Kalau misalkan gini, kita kan mau ke perusahaan besar nih. Ya. Nah, tentu kita tuh harus buat proposal dulu lah di bisnis. Ya. Jadi untuk di sini dari proposalnya gimana nih? Itu dari kawan-kawan tentu kan harus dibuat. Iya, berarti kalau harus dibuat di perusahaan dari peraturan perusahaan kayak gitu, ya udah, berarti kan kami di sini tidak tahu kayak itu apa nama perusahaan, apa itu proposal kayak gitu. Apa yang buatnya? Nah, jadi percaya kepada saya. Ya, nanti kamu aja langsung ngurus ke perusahaan tersebut. Kami tahunya dari kamu aja karena kan kamu teman baik kami juga. Kalau itu untuk kawan-kawannya yang kita nanti saya usahakan kalau bisa saya temui nanti orangnya, saya buat proposal dulu nih untuk berkas nanti saya sampaikan ke perusahaannya. Oke, terima kasih. Oke, beres. Assalamualaikum.
perusahaannya? Dia lagi sibuk sekarang, harus atur jadwal dulu. Ya kebetulan saya ini teman dekatnya ya. Saya di sini ada ini, saya ingin menyampaikan ingin kerjasama gitu sama perusahaan ini. Kebetulan saya punya teman ini dia punya usaha stok jahe gitu. Jadi saya ini menawarkan kerjasama dengan ibu ini melalui saya gitu. Jadi saya ini ingin mengajukan. Proposalnya ada. Oke, jadi perusahaan ini harus ada proposal dulu ya. Jadi yang saya perlu ajukan gitu ya. Oke, nah, di sini kebetulan saya sudah menyelesaikan proposalnya. Di sini silakan diperiksa dulu. Baiklah, saya periksa dulu proposalnya. Lengkap, bagus proposalnya, nanti saya sampaikan ke bos saya. Ini bos, ada petani yang mau mengajukan kerjasama dengan perusahaan kita. Ini proposalnya. Baiklah, ini saya akan lihat-lihat dulu. Ya. Jadi saya lihat hasil proposalnya sangat bagus ya. Dan juga produk-produknya juga saya tertarik untuk kerjasama sama perusahaannya. Tapi sebelumnya siapa yang mengajukan proposal? Oh, saya kurang tahu juga tadi bos. Iya, dia lupa nanya nama tadi. Baiklah, kalau begitu kita atur aja waktu ketemu sama yang Ya bos. Misi. ya. Ya, di sini kami ingin menyampaikan yang melanjutkan yang kemarin. Jadi kan sudah disampaikan ya sama ibu dari sekretarisnya. Dari situ saya menyampaikan di sini ini teman saya sudah saya bawa ya. Teman saya ini dia punya usaha, jadi dia ini pasokannya banyak, tapi kemana dia belum mengalokasikannya. Kemudian dia perlu orang yang memproduksi punya dia ini. Jadi kan di sini saya kebetulan saya kan teman saya, jadi bagaimana nanti perusahaan ini yang mengelola hasil panen dari teman saya ini. Kebetulan juga perusahaan ini juga kekurangan bahan kan, jadi saya rasa ini sangat menarik untuk dilanjutkan kerjasamanya. Jadi masalah sistem kita kerjasama itu gimana nih? Hasilnya gimana? Hasilnya kalau sesuai dengan isi proposal juga yang sudah dilakukan sama Ali. Di sini kan kita maka hasilnya juga dibagi dua antara perusahaan saya dengan ini saya terima kerjasamanya antara perusahaan saya dengan produk Bapak. Ya, terima kasih sebelumnya